di Tarim kan ada sholat yang sudah terkenal dari media-media yang tahun lalu mesti sholat 100 rakaat di Tarim. Nah itu gimana konsepnya? Kalau konsep di sini beda. Jadi dia tuh punya tartib sendiri termasuk di Tarim. Ini sebenarnya ini adat istiadatnya yang di Tarim. Kalau di Tarim itu adat istiadatnya itu ada istilah kan 100 rakaat. Maksudnya 100 rakaat itu bukan berarti dia mulai misalnya jam 8 selesai jam 12 100. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Video kali ini kita akan ngobrol bersama teman saya yaitu Ustadz Imam. Gimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah juga sehat. Kita di sini mau membahas tentang suasana Ramadan di Yaman, terkhusus Tarim. Mungkin Mas Imam bisa ceritain kepada kami gimana suasana Ramadan yang ada di Yaman, terkhusus itu Tarim. Ya, buka dengan salam dulu. Iya, nggak apa-apa, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau di Yaman tuh punya ciri khas tersendiri ya daripada kita di Indonesia. Jadi kalau di Yaman tuh khususnya Hadramaut itu terkenal dengan sebutan al-ilmu wal amal. Jadi kan suasananya itu pasti ada ilmu dan amal. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah bulan Ramadan masuk itu ya mungkin adatnya beda ya, kebiasaan di Yaman sama di tempat lain. Itu sukacita mereka menyambut, ada yang menyambut dengan bersedekah, ada yang menyambut dengan nyambutnya dengan ini puji-pujian pada baginda Nabi atau membuat sebuah syair yang dimana syair itu penuh dengan nasihat dan juga peringatan bagi kita para umat lah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau di Tarim juga termasuk di Tarim. Jadi kalau awal-awal Ramadan, maksud Anda tuh sebelum Ramadan aja ya, kita disambut itu dengan banyaknya nasihat-nasihat dari para ulama sekitar. Persiapkan Ramadan. Iya, persiapannya gimana gitu. Terus Ramadan tuh kita tuh harus betul-betul lepas dari namanya kejelekan. Ini dari kejelekan kita, bagaimana jelek kita, maksiat kita kepada Allah, belum lagi kejelekan maksiat kita juga kepada manusia yang lain. Hubungannya itu harus berdamai lah gitu. Kalau nggak berdamai nanti nggak enak kan Ramadannya. Iya. Bawa hati sempit gitu. Jadi bener-bener orang sini tuh dalam Ramadan itu membuka dengan amal yang Masya Allah gitu. Iya, bukannya dengan amal yang Masya Allah. Terus salah satu mungkin ya ini umumnya orang Arab ya. Di Yaman tuh yang saya unik itu, anaknya uniknya itu kalau Ramadan kan kita libur. Libur. Jadi 1 bulan full itu nggak ada kegiatan. Maksudnya masuk sekolah lah itu atau bekerja lah itu dari sisi para pegawainya yang ada. Benar. Karena memang mereka ingin fokus itu ibadah. Itu sebenarnya tujuan untuk meliburkan itu ibadah. Iya. Nah, itu saya mikirnya gitu. Anak mikirnya gitu. Dulu kan mungkin kita masih SD dulu tuh. Kita SD. Oh iya ya. Dulu tuh pernah pemerintah liburin. Iya benar itu. 1 bulan mungkin tujuannya memang untuk beribadah. Iya benar. Tapi kadang ya namanya umat yang ada khilafnya dan kadang juga diisi dengan sesuatu yang lalai ya. Tapi nggak apa-apa. Kayak di matam atau restoran depan aja kan kalau bulan puasa tuh full libur. Full libur. Ngerasa heran gitu. Padahal di Indonesia kan kita kan maksudnya banyak yang kerja biar dapat di bulan Idul Fitri bisa bagi-bagi duit atau apa gitu kan. Kalau di sini tuh ada heran kenapa pas bulan puasa full kosong. Ya emang gitu dia nggak peduli sama urut dunia, maksudnya sama sesuatu yang berbau dunia kalau sudah masuk Ramadan. Kosong di depan juga kadang. Terus jam aktifnya orang sini tuh kapan biasanya? Dari pagi sampai malam lagi gitu. Itu yang paling menariknya kalau orang Yaman, khususnya Tarim ya.
Saya sih Anas lebih ke Tarim sama Mukalla karena memang kita hidup di sini ya. Iya. Tapi kayaknya itu mengena semua ke orang-orang yang lain Yaman. Jadi menariknya itu orang Yaman atau orang sekitar kita ini itu mereka aktifnya itu habis zuhur kayaknya. Habis zuhur tuh syuaya aktif lah, maksudnya Iya, itu benar. sudah mulai aktif lah. Aktifnya sedikit-sedikit gitu. Level 1, level 2 lah istilahnya. Nanti masuk habis maghrib itu sudah aktif sampai sahur, sampai subuh. Sampai sahur. Aktifnya. Nanti kalau habis subuh ke isyraq, masuk isyraq itu sudah mulai istirahat sampai zuhur. Jadi kita bisa beranggapan tuh paginya malamnya pagi. Itu jadi adat istiadat di sini, ya kebiasaannya. Jadi kita sebagai orang Indonesia juga keikutan gitu. Kayak di pasar kota kan kayak gitu Pasar juga. kota juga gitu. Jadi habis maghrib aja masih kosong habis maghrib Ya. Habis sisa mulai udah mulai ramai sampai sahur itu. Sahur tuh sudah agak sepi lah. Sepi. Jadi Intinya sudah di kota mati kalau paginya. benar kota mati udah nggak ada yang lewat, hatta yang lewat mobil motor nggak ada, orang sepi tidur. gitu. Ya Allah. Soalnya waktu malamnya pakai semua. Insya Allah udah diisi. Emang apa ya, ngisi ibadahnya dari malam sampai subuh. Dan itu juga terkonsep pada sholat 100 rakaat yang ada di Tarim. Nah, itu gimana konsepnya? Kan di Tarim kan ada sholat yang sudah terkenal dari media-media yang tahun lalu mesti sholat 100 rakaat di Tarim. Nah, itu gimana konsepnya? Ya konsepnya itu ya pastinya dengan berselang 1 jam lah. Itu standarnya. Wah, kalau anak bacain dulu. Enggak kan, maksudnya kalau di Indonesia kan habis sholat maghrib 1 jam isya, habis itu langsung tarawih. Nah, konsep di sini kan berbeda itu. Kalau konsep di sini beda. Jadi dia tuh punya tartib sendiri termasuk di Tarim. Ini sebenarnya adat istiadatnya yang di Tarim. Kalau di Tarim itu adat istiadatnya itu ada istilah kan 100 rakaat. Maksudnya 100 rakaat itu bukan berarti dia mulai misalnya jam 8 selesai jam 12 100. Enggak kayak gitu. Jadi maksudnya itu misalnya orang mulai jamaah itu di sebagian masjid mulainya itu banyak kan jam 8. Jam 8 itu start. Tapi nggak semua masjid. Nggak semua. Jadi mereka mungkin dari salaf sebelumnya, salaf Ba'alawi yang sebelumnya itu jadi punya tertib tersendiri di dalam masjid-masjidnya itu. Di dalam Tarim itu sendiri. Jadi misalnya ini masjid A, B, C. Nah, kita contohin masjid Fulan, masjid Sultan dan masjid salah satu masjid idaman para thalibul ilim yang ingin mempercepat ibadah tarawehnya. versi cepat. Iya, versi cepat. Tapi versi cepatnya nggak misalnya Bismillah ketemu waladolin nggak ketemu. Iya. Nah, gitu. Maksudnya ya tetap Al-Fatihahnya itu terbaca semua, terdengar semua. Jadi ada yang mulai dari jam 8. Nanti diselang lagi ada yang jam 8.30. Iya. Nah, kemudian nanti ada di jam 8.45. Beragam jadi. Ya beragam. Jam 8, ada yang jam 9. 9. Kemudian nanti 9.30. Kita ambil contoh ya. Iya. Ana bacain dulu ya. Iya. Coba kita lihat aja gimana. Ana udah lupa soalnya. Gimana kan? Soalnya biasanya pas bulan puasa kita tuh biasanya ada jadwal tuh. Jadi kita bisa pilih tuh. Bisa di masjid A, masjid B, masjid C itu udah ada itu. Sekitar jam 8-an, sekitar jam 9, sekitar jam 10. Kalau di masjid, pokoknya dimulai dari jam 8. Itu ada namanya Masjid Sultan, Masjid Jauhar. Nah, itu Jauhari itu waktu-waktu jam 8 lah. Ini contoh aja nih ya. Terus nanti mau dilanjut misalnya setelah sholat itu sholat lagi di masjid lain. Sholat lagi di masjid lain. Di masjid mana? Misalnya mau lebih cepat jam 8.30. Oke. Biasa kan ini kita cari dulu. Ini standar mereka selesai itu biasanya jam 1 jam gitu. 1 jam. Setengah jam ya. Itu paling cepat setengah jam. Nggak tahu ya Sultan 15 menit kan. Wah, cepat banget itu. Terus nanti 8.30 itu ada Masjid Mbah Hamid bin Al-Hujairah apa nih? Mas'ud, ada Masjid Mas'ud. Enggak semua juga kita tempat ini jadikan tempat ini ibadah.
Di jam 8.30. Nanti masuk ke jam, ada jam 8.45 juga. Tapi kalau memang mau 100 rakaat yang nggak mungkin 8.30 ke 8.45. Jadi kita ambil yang jam 9 lah. Iya. Jam 9 itu ada Masjid Sagaf, ada Masjid Asyik. Ya Sagaf bukan Masjid As-Sakof ya. Ada Masjid Berum. Nah ini masjid-masjidnya di pusat Tarim sendiri. Itu jam 9 banyak itu yang mulai jam 9. Termasuk ada Masjid Baharun juga pagi. Nah nanti mulai lagi jam 9 masuk jam 11. Istirahat dulu mungkin jam 10-nya kan, 10 sampai istirahat. Nah jam 11 itu yang banyak teman-teman juga pergi Ba'alawi. Iya, Tarim di Ba'alawi. Nah habis Ba'alawi nanti lanjut lagi jam 12. 12.30 di Sagaf, As-Sagaf sama Masjid Al-Muqdor. Itu lanjut lagi 12.30 itu lanjut jam 1.30 Masjid Jami. Jadi jam 1, jam setengah 2 itu masih ada tarawih. Masih sampai jam 2 bin Atik sama At-Taqwa, Masjid Taqwa ini. Jadi sampai jam 1.45 ada, jam 2. Jadi intinya bisa inilah teman-teman tuh pilih mau masjid yang mana. Mau masjid yang mana yang dia pilih untuk tarawih. Oh bisa 100 rakaat tuh gimana tuh hukumnya? Ya enggak apa-apa lah 100 rakaat. Kan kita niat kan sholat sunnah. Ya banyak ibadah. Banyak ibadah. Orang Nabi suruh kita untuk berbanyak ibadah juga kan? Bulan puasa. Karena tuh yang paling menarik tuh kalau di Tarim itu habis taraweh itu mereka punya, jadi ahlu Tarim itu punya adat tersendiri. Jadi habis taraweh itu mereka itu dimulai dengan tertibnya itu membaca pujian-pujian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu nama kitabnya yang sering dibaca itu Al-Watriyah, kemudian Al-Fazaziyah, ya sama Qawafi. Habis Qawafi itu ada doa. Itu berlaku di semua masjid. Rata-rata seperti karena memang sudah ada istiadatnya seperti itu. Jadi orang Tarim tuh terhadap nabinya itu luar biasa. Kan biasa adalah misal kalau kita ini sebut nama nabi ya, kalau orang Tarim Muhammad, Allah gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh punya istilahnya punya semangat tinggi kepada baginda Nabi. Benar. Dalam kecintaannya itu. Dan tentunya setelah pujian itu dibaca, jadi para musyidin itu kan sudah dibagi sama Tuhan. Jadi setelah baca pujian qasidah itu ada doa. Jadi doa yang mandufinat itu doa. Setelah doa baru mulai ini apa namanya? Tadarus Al-Qur'an. Ya, tadarus Al-Qur'an ya sudah nanti sampai sahur. Begitu. Dan juga kalau di sela-sela ini baca qasidah kan itu kita dikasih air minum, air dingin. Ya sebelum air dingin kalau nggak salah air ini deh. Kopi Tarim. Tapi kopinya bukan kayak kopi Indonesia. Punya kekhasan sendiri. Namanya bun. Kopi bun. Apa sih kalau bahasa Indonesia? Gak tahu ya. Ya kopi bun aja kita dengar orang kita aja taunya di sini kok. Bagus katanya kopi bun. Masya Allah ya Allah. Jadi enak soalnya ada rasa-rasa jahenya. Terus juga ini kan biasa di Tarim itu kalau udah setengah terakhir 15 ke atas tuh banyak khotem tuh. Iya. Nah itu gimana itu khotem? Ya kalau khotmul Quran itu memang jadi tertibnya atau kebiasaannya ahlu Tarim itu seperti tertibnya itu dimulai dari tanggal, kalau nggak salah ya tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu udah mulai ada ya. Iya. Dan kebanyakan memang yang khotem untuk tanggal ganjil itu masjid-masjid besar seperti Ba'alawi. Kemudian Mudor tuh ditaruh paling terakhir 29 ya. Mana Ba'alawi kalau nggak salah berapa? 27. Itu khotem Quran. Terus nanti kalau di tanggal genap juga ada. Tetap ada. Jadi
berkesinambungan gitu kalau khotamnya. Mereka sudah khotam sebelumnya sebenarnya. Mereka punya khotam-khotam kecil, tapi khotam akbarnya di situ. Jadi dirayakan secara akbarnya, secara besarnya di situ. Jadi luar biasanya. Kenapa sih ahlu tarim tuh mengerjakan khotam kemudian mengundang orang, misalnya mengundang jamaah yang banyak gitu? Ya karena memang dulu ada salah satu sahabat yang mengerjakan hal seperti itu. Kalau ada khotam, panggil kita buat acara doa bersama. Karena luar biasa keberkahan khotam, apalagi di bulan puasa Ramadan, apalagi bulan puasa. Jadi anak mikir juga tuh, kan kita ini tadarusan ya, tadarusan Quran. Di Indo juga ada tadarusan. Kalau anak mikir kemarin tadarusan ya tadarusul Quran. Oh ternyata ini ngikut imtithalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu seperti dalam riwayat, setiap malam itu beliau itu bersama malaikat Jibril mentadaruskan Al-Quran. Jadi sebagai umatnya ya sepatutnya lah kita mengikuti. Iya, jangankan di tarim dimanapun itu, khususnya di Yaman ya, di Yaman itu pasti ada tadarus Al-Quran. Sebenarnya yang diharapkan dari tadarus Al-Quran itu kita bawa juga di luar Ramadan. Itu sih sebenarnya tarbiyah Ramadan, tapi ya kadang kan ini di Ramadan itu kena di Ramadan aja gitu. Ya, semangatnya itu di Ramadan. Jadi maksudnya kalau di rumah kan misalnya, kalau sudah dekat-dekat Syawal, misalnya dekat-dekat Idul Fitri, satu-satu udah hilang. Nanti kalau sudah Idul Fitri hilang semua, udah kayak orang hilang. Bener. Dihitung orang hilang kan di masjid. Sholat maghrib aja yang tadinya seramai itu di bulan puasa bisa tinggal berapa nih? Satu saf ya Allah. Atau kurang dari satu saf. Padahal Ramadan sendiri itu kenapa seperti itu? Biar tarbiyah, agar selalu ibadah. Kayak diklat, pelatihan untuk melawan nafsu lah. Itu luar biasa. Mungkin pesan buat teman-teman kalau ya mau Ramadan di Tarim itu gimana? Ya kalau misalnya teman-teman yang mau Ramadan di Tarim ya, amin. Tentunya ya memperbaiki niat ya. Itu paling pertama sih kalau aneh itu dimanapun tempatnya, hatta itu di Indo atau di selain Tarim, itu ya perbaiki niat yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita seorang berziarah atau yang memang bukan orang sini ya istilahnya, ya kita beradab gitu, beradab dengan apa yang ada di lingkungan sekitar, termasuk di Tarim. Jadi jangan sampai kita merusak kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Soalnya kita kadang kan ada juga yang datang itu niatnya bukan untuk belajar, bukan untuk mencari keberkahan, hanya mencari popularitas misalnya. Hanya mencari misalnya mau niat konten terus balik kan baru gitu. Iya. Anak nggak nyidir ya. terus ada juga yang ya niatnya misalnya cuma jualan doang, atau cuma udah jalan-jalan biasa. Benar. Jadi nggak ada destinasi gitu. Destinasinya tidak sampai hati, cuma hanya sampai jasad saja. Makanya kan pesannya orang-orang kan tak ada. Iya, tak ada Bu. Termasuk itu salah satu ulama juga berkata bahwasanya Hadramut ini bukan yang anak sebut saja, ilmu wal amal wal adab, kata adabu. Jadi seperti itu. Ya intinya Ramadan di Tarim secara keseluruhan di Yaman itu luar biasa. Karena misalnya sekarang habis makan sahur, makan sahur itu kan kalau di suasananya ya, misalnya kalau suasana Tarimnya itu habis makan sahur itu ada, kalau kita di rumah kan 2 menit lagi imsak, 10 menit lagi imsak. Iya. Kalau di Tarim enggak begitu. Beda. Jadi beda. Jadi yang di Tarim itu
para petugas azannya itu atau petugas masjidnya lah, marbot masjidnya itu dia nggak pakai imsak enggak. Jadi dia pakai azan yang pertama. Azan pertama itu dipakai gitu. Kemudian sebelum azan itu dia baca ayat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Antum pikir nggak sekarang di Indonesia itu seperti itu sebelum azan? Kan kalau di masjid-masjid itu sebelum azan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ana berpikir tuh ternyata pengaruh dakwah Hadramut ke Indonesia itu luar biasa. Kan itu termasuk kan? Iya. Bisa disebut seperti itu. Nanti habis sahur, kalau sudah sahur, azan udah ada sholat. Apakah sampai berhenti sampai situ saja? Enggak. Ada sebagian di Tarim itu majelis ilmu juga. Setelah salat subuh. Termasuk Baru Mustafa itu ada majelis ilmunya. Jadi setelah sholat subuh itu ada majelis juga. Enggak langsung tidur. Ya, yang langsung tidur ya tafadhol ya, tapi ya kurang bagus ya. Iya. Kita nggak mau bilang haram ya. Iya. Karena hukumnya nggak sampai sini. Ya asalnya ya kalau setelah subuh ya dipakai untuk tadarus atau kajian ya. Kajian. Itu kalau di Tarim majelis-majelis ilmu itu dia bakal standby habis subuh sampai isyraq. Iya, habis subuh isyraq sholat isyraq, sholat duha mungkin dia mau sholat duha, habis itu mau istirahat. Baru nanti aktivitas zuhur. Kalau di zuhur itu anak kurang tahu ya, itu kebanyakan sih itu tadarus lagi lanjutnya seperti itu. Ada juga yang membuka kajian setengah jam atau 1 jam ya, setelah itu istirahat lagi. Nanti baru di habis asarnya, mulai kelihatan ramai, suasananya tuh ramai di situ. Jadi kita tuh sebenarnya ketika memang mau puasa di Tarim itu benar-benar kita merasakan kenikmatan haus. Kan nikmat juga kan ketika iman kuat, nikmatnya haus, nikmatnya lapar, kemudian dibarengi juga dengan kajian-kajian yang ada. Itu habis asar tuh banyak tuh, ada di masjid mana masjid lupa, pokoknya di masjid-masjid itu ada, itu pertebaran lah kajian tentang puasa kayak itu atau tanya jawab tuh banyak sekali. Jadi orang semangat gitu mencari ilmu untuk mana, istifadahnya kemanapun tuh dia dapat. Buka bersama juga banyak. Nanti ngabuburitnya ya udah sambil cari takjil kan. Cari takjil. Yang paling favorit sih kalau ana ya dulu tuh ketika di Tarim itu namanya kelimet itu yang itu loh, yang bundar. Iya benar. Itu kan enak gitu. Kalau Nggak ada itu di Indo. Di Indo roti goreng paling. Iya. Beda. Oh beda tuh. Beda. Oh. Ya kayak teksturnya kayak roti, tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Ya mungkin kesini kan takjilannya kan ya sambosa, kentang goreng. Nanti ada ini, habis itu di setiap masjid ya pasti ada buka bersama. Setiap masjid itu memberikan fasilitas lah kepada jamaah siapa yang buka bersama. Dari jamaah juga ada yang membawa takjil gitu. Itu secara umum itu bukan hanya di Tarim, yang di Yaman juga seperti itu, mungkin di tempat lain juga seperti itu. Ingin memberikan kepada saudara muslim yang lain. Berbagi. Ya berbagi. Orang siapa yang berbagi kan kata Nabi, walaupun itu hanya satu gelas air, itu dia akan mendapat pahala tidak kurang dari pahala yang berpuasa. Keren itu. Cuma kurangnya di Tarim sama secara keseluruhan di Yaman ini, cendol nggak ada buat sendiri. Itu dia. Kalau nyari makanan Indo itu agak susah ya bang. Es teh juga nggak ada. Kecuali buat sendiri. Iya. Di masjid-masjid orang Yaman secara umum itu nggak suka sama es teh. Iya. Nanti perutnya sakit, nggak suka.
mereka nganggap aneh karena teh sendiri aslinya itu panas. Kok bisa dipakai teh, pakai Iya. es gitu kan? Orang teh itu ente udah panasin, Nah. udah dipanasin kayak gitu. Kok ente kasih es kan aneh. Aneh makanya. Nggak masuk menurut mereka. Itu perutnya mereka tuh sudah bergejolak gitu, tidak mau menerima. Iya, mungkin ya sampai situ aja obrolan kami tentang puasa di Tarim. Jika ada pertanyaan atau lain bisa nyantumkan di kolom komentar. Oh iya, ada kabar baik buat teman-teman yang mau mengkaji Ramadan. Ada di programnya Nasihat Baik yang dipimpin oleh Al-Ustadz Sisma Fitra. Dia alumni Akuf juga dan diisi dengan beberapa asatid dari kebanyakan alumni Akuf juga. Mungkin bagi teman-teman yang minat kepada program dari Nasihat Baik yang diisi dengan fikih dan tasawuf dengan metode online, kalian bisa daftar langsung ke Instagramnya Nasihat Baik. Kalian bisa lihat di sana, lihat di kolom bio gimana program mereka. Kalau kalian bisa kalau kalian minat, kalian bisa join dengan mereka. Semoga bermanfaat. Syukron kepada teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Syukron, masalah.